Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas alur cerita yang tentunya sudah lama kita tunggu-tunggu ya cuy. Yang mana kita akan membahas Demon Hunter season kedua. Oke lah, daripada penasaran, mending kita gaskan aja ke pembahasannya. Dan jangan lupa like, komentar, subscribe, dan tentunya utamakan ngopi ya cuy. Di cerita sebelumnya, Lee Hae-yeol terlihat sangat kebingungan, bahkan sampai keringat dingin. Setelah mengetahui bagaimana kuatnya si Karim. Tak peduli seberapa banyak ia naik level, dibandingkan dengan Elder Mage, dirinya hanyalah serpihan debu. Dan meskipun dengan item yang dimiliki, ia rasa itu masih belum cukup. Entah persiapan seperti apa, yang bahkan bisa dirinya gunakan dalam situasi ini. Di tengah kebingungannya, Nam Cheol mengirimkan informasi penting melalui sebuah pesan. Dan alangkah terkejutnya Lee Hae-yeol begitu melihat sebuah berita yang menayangkan gambaran di permukaan bumi, yang saat ini terhalangi oleh sejumlah bintang merah. Belum ada jawaban logis terkait bintang merah itu. Tetapi di waktu yang bersamaan, sebuah fenomena aneh tiba-tiba muncul di bagian yang tidak dapat diakses. Fenomena meluapnya lahar dari pegunungan es Arktik. Tepat ketika melihat-lihat berita tersebut, dia juga sontak mendapatkan panggilan darurat dari Marcelo. Dengan nada panik Marcelo mengatakan, sebuah magis aneh terdeteksi di kutub Antartika, tempat meluapnya lahar di gunung es. Dan karena itu, dia meminta Lee Hae-yeol untuk segera datang ke Aula Topaz Hall. Sedangkan di Aula Topaz Hall, sejumlah senior magis terlihat sudah berkumpul untuk mendiskusikan hal ini. Dengan nada yang seakan takut, William dari Flame Magis menyampaikan pada mereka bahwa mana yang mereka rasakan saat ini, pastinya itu adalah milik mantan Elder Fire Dragon Karim Zeba. Dan karena senior dari Flame Magis yang mengatakan itu, membuat kecurigaan mereka menjadi lebih kuat terhadap si Karim. Apalagi si Bangrit juga sempat merasakan mana yang sama, sewaktu dirinya dikendalikan oleh demon. Namun kali ini, mananya terasa lebih mengerikan, layaknya sebuah kekuatan yang besar sedang tercampur. Di tengah pembicaraan mereka, Lee Hae-yeol yang baru tiba di sana langsung mengatakan bahwa saat ini, si Karim sedang mencoba menciptakan sejumlah rift baru. Dan tujuan si Karim menciptakannya tidak lain adalah untuk memanggil Great Demon King, entitas demon yang lebih kuat ketimbang demon yang pernah dirinya hadapi. Mereka yang terkejut dan tidak paham dengan perkataan Lee Hae-yeol, lantas menanyakan apa hubungan rift dengan pemanggilan demon. Dan dia menjawab jika ritual pemanggilan demon membutuhkan sebuah persembahan. Persembahan untuk ritual pemanggilan demon tentunya membutuhkan energi kehidupan manusia. Dengan kata lain, persembahan itu membutuhkan sebuah mayat. Dan cara untuk membuat semua mayat itu berada di seluruh penjuru dunia secara bersamaan adalah dengan menghancurkan sebuah rift. Untuk melakukan itu, guna memuluskan rencananya, si Karim telah menciptakan 11 rift abnormal di seluruh penjuru dunia. Sedangkan waktu yang tersisa bagi mereka untuk mencegah hal itu terjadi sebelum rift sepenuhnya normal sekitar 13 jam. Karena waktunya terbatas, dia akan menjelaskan pembagian tim dan strategi singkat untuk bertarung melawan si Karim. Begitu riftnya mulai terbentuk, Marcelo dan senior yang lain akan diturunkan berpasangan ke setiap rift. Tetapi William yang keberatan dengan tugas tersebut, sontak mengangkat tangannya. Menurutnya, si Karim adalah pengkhianat tingkat tinggi dari Tower. Sudah sepatutnya para senior mengambil tindakan atas penghukumannya. Tetapi dirinya tidak ingin ambil bagian untuk tugas ini. Tentu saja hal ini bukan sesuatu yang patut ditakuti, hanya saja jika dirinya ikut, kecenderungan alami dari Flame Magis akan terjadi. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, dia sontak terdiam. Begitu Lee Hae-yeol menebak, alasan dia tidak ingin ikut andil dalam pertarungan ini. Dia menebak jika api William bertemu dengan api si Karim, maka hanya akan memperkuat api si Karim. Dan bahkan menjadikan si Karim lebih kuat lagi. Namun di antara mereka semua, ada satu orang yang menurutnya bisa mengatasi kecenderungan yang William katakan. Orang yang dapat sepenuhnya mematikan sifat magis, yang mana orang itu adalah cendekiawan senior, Kiko Armin. Mengetahui itu, sontak semua mata langsung tertuju kepada Kiko, yang mana mereka tahu bahwa Kiko adalah orang yang selalu gagal dalam penelitiannya. Mungkin bagi mereka, Kiko selalu gagal di beberapa penelitian, tetapi dirinya sudah membaca semua tesis yang telah Kiko buat, dan dari tesis itulah dirinya menemukan kunci untuk mengalahkan si Karim. Sontak mereka langsung menyeretnya ke depan, hingga membuat Kiko sontak menangis sembari beralasan
bahwa dirinya hanyalah lintah Magis Tower dan seorang sampah yang menguras dana Magis Tower. Tetapi tidak ada yang peduli, karena mereka semua percaya dengan perkataan Lee Hae-yeol, sehingga hal ini seakan menjadi kematian bagi seorang introvert seperti Kiko. Sementara itu, keadaan berpindah ke benua Antartika, lebih tepatnya di wilayah kutub yang tidak dapat diakses. Di sana si Karim sempat mendapat pujian dari demon yang menjadi bawahannya, karena telah membuat pertunjukan yang mencolok dengan cara menciptakan lahar api di atas gunung es. Menurut pendapat dari bawahannya, jika si Karim mengeluarkan magis sebesar itu, tindakan mereka pasti akan langsung disadari oleh Magis Tower. Tetapi si Karim tidak mempedulikannya, karena dia yakin Magis Tower tidak akan berkutik. Yang penting dirinya telah menyiapkan persembahan yang cukup. Tidak dia sangka, si Karim bisa menciptakan 11 rift di seluruh penjuru dunia, yang mana bisa dipastikan sang Great Demon King akan sangat senang. Tetapi dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh dengan semua rift yang telah dia ciptakan. Dia merasa salah satu dari 11 rift yang telah ia siapkan secara tiba-tiba menghilang entah kemana. Mendengar hal itu, sempat membuat bawahannya tidak percaya, karena para player tidak akan bisa menghancurkan sebuah rift yang belum sepenuhnya terbentuk. Dia berpikir, tidak mungkin juga jika Magis Tower yang melakukannya. Apalagi tidak banyak orang yang bisa mengganggu magisnya. Namun sebuah cahaya tiba-tiba muncul di langit, bersamaan dengan hancurnya satu persatu sinyal mana dari rift yang ia siapkan. Kemudian, cahaya itu secara tidak terduga langsung berubah menjadi sebuah portal, yang tentunya membuat si Karim sempat tidak percaya. Di saat yang sama, Marcelo juga sempat terkejut begitu melihat apa yang sedang dia saksikan. Ternyata, mereka tidak hanya bisa memutuskan aliran mana dari riftnya, tetapi mereka juga berhasil menemukan si Karim, serta membuat portal ke lokasinya. Setelah portalnya terhubung, Lee Hae-yeol langsung memberikan instruksi kepada si Bangrit untuk segera menggunakan magisnya. Yang tentunya, tindakan itu langsung diketahui oleh si Karim. Hanya saja dia belum mengetahui jika portal itu terhubung dengan Magis Tower. Sementara si Karim belum mengetahuinya, Lee Hae-yeol kembali memerintahkan Matisse untuk segera menggunakan magis. Diikuti dengan Kiko, yang terlihat kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan mereka. Berkat arahan dari Lee Hae-yeol, semua magis yang mereka gunakan secara perlahan bergabung menjadi satu. Berdasarkan teori magis Marcelo, yang dibangun ke dalam pure mana milik Bangrit, dan dilapisi dengan black magis dari Matisse, serta melibatkan berbagai jenis magis dari semua orang yang ada di sana secara bergantian, membuat pure mana yang dihasilkan semakin lebih besar. Hingga pada akhirnya, Lee Hae-yeol memperkuat efek lebih jauh lagi, dengan cara menuangkan flame magis yang secara natural menyatu dengan yang lain. Menjadikan pure mana tersebut layaknya sebuah meteor yang dilapisi oleh api dengan suhu panas yang lebih kuat. Bahkan si Karim, seorang flame magis terkuat dalam sejarah, belum tentu bisa menahan serangan dadakan yang telah mereka siapkan dengan persiapan yang matang. Namun meski serangannya mengenai telak pada si Karim, serangan itu justru malah membuat apinya menjadi lebih kuat dan membuatnya merasa terhibur dengan upaya dari Magis Tower. Bahkan tanpa menunggu lama, si Karim langsung membalasnya dengan mengirimkan api yang lebih panas ke dalam portal. Hingga serangan balasan dari si Karim mampu menembus portal dan seketika menyembur ke arah mereka semua. Mereka yang mencoba menghalau api tersebut terlihat kesulitan untuk menahannya karena suhu panasnya perlahan menghancurkan shield yang mereka gunakan sebagai perlindungan. Bahkan dalam sekejap, api si Karim seketika memenuhi seisi aula, yang mana jika apinya tidak segera dipadamkan, inti dari Magis Tower kemungkinan akan ikut meleleh. Melihat Magis Tower sedang terancam oleh apinya, membuat si Karim terlihat begitu senang, seolah menyaksikan sebuah pertunjukan yang meriah. Dia penasaran, berapa lama Magis Tower bisa bertahan dari api yang terus-menerus membakar sekeliling mereka. Akan tetapi, ocehannya sontak terhenti begitu dia melihat Elder Xenios dengan mudahnya memadamkan api yang dia buat, bahkan datang ke sana untuk menghadapinya. Dia mengatakan betapa tingginya si Karim sampai sifat arogannya mengalahkan seisi surga. Mendengar itu, si Karim hanya tersenyum sambil memasang tatapan yang penuh akan kebencian. Di saat yang sama, Marcelo dan yang lainnya tengah berusaha menghentikan Lee Hae-yeol yang akan mengikuti Elder Xenios untuk membantu mengalahkan si Karim.
Tetapi, meskipun mereka berusaha keras untuk menghentikannya, Lee Hae-yeol tetap memutuskan untuk segera memasuki portal sebelum Xenios memulai pertarungan. Sebelum pergi, dia juga mempercayakan komandonya kepada Marcelo agar semua rencana yang telah mereka persiapkan berjalan dengan baik. Tepat setelah Lee Hae-yeol menyusul Elder Xenios, Magis Tower langsung mengunci semua akses agar tidak ada satupun player yang terlibat dalam pertarungan melawan si Karim. Sementara itu, si Karim dengan santainya meremehkan Xenios yang datang ke hadapannya dengan membawa seorang player. Tetapi Xenios membalas ocehannya dengan melontarkan kata-kata yang lebih menghina si Karim, sehingga membuat si Karim terlihat sangat kesal dengan perkataan yang keluar dari mulut Xenios. Tidak hanya itu, Xenios juga menanyakan, apakah julukan Fire Dragon yang sangat dibanggakan itu hanyalah sesuatu yang dibeli dengan menjual jiwa kepada demon. Sembari tertawa si Karim menimpali, dulu dirinya menyangka Xenios akan paham, tapi ternyata prasangka itu hanyalah kesalahan. Pada akhirnya kau tidak jauh berbeda dengan orang bodoh. Kalau begitu tidak ada kata pengampunan. Satu-satunya kekuatan yang tidak dapat dikalahkan adalah kebenaran sejati. Dan akan dirinya tunjukkan saat ini juga, ucap si Karim sembari menggunakan kekuatannya. Tidak lama setelah si Karim menggunakan kekuatannya, Asosiasi Pengelola Arkana tiba-tiba mendeteksi mana aneh. Dan mana aneh tersebut tidak lain adalah kekuatan si Karim yang digunakan untuk membuka dimensional rift di seluruh dunia, yang sebelumnya telah terputus. Dengan terbukanya semua rift, maka akan dipastikan ke-11 rift itu akan menjadi sebuah bencana besar bagi umat manusia. Setelah menghubungkan kembali semua rift, si Karim langsung memerintahkan bawahannya untuk segera membuka gate-nya secara bersamaan. Lalu secara perlahan, gerbang dimensi yang menghubungkan dunia manusia dan demon mulai terbuka. Dalam keadaan ini, Xenios memerintahkan Lee Hae-yeol untuk mengatasi semua demon, sedangkan dirinya akan bertarung habis-habisan dengan si Karim. Dan dalam waktu singkat, pasukan demon dengan jumlah yang sangat banyak seketika keluar dari dalam gerbang dimensi. Lee Hae-yeol pun dengan senang hati menerima permintaan Xenios untuk mengatasi semua demon itu. Tepat ketika pasukan demon mulai mendekat, dia tanpa ragu langsung menggunakan magis elemen tanah untuk mengacaukan pergerakan mereka sehingga membuat sejumlah demon sontak berjatuhan. Tentunya si Karim tidak tinggal diam begitu melihat pasukan demonnya dijatuhkan dengan begitu mudah. Sehingga dia langsung melancarkan serangan api yang cukup kuat untuk menjatuhkan Lee Hae-yeol supaya tidak menghalangi pergerakan pasukannya. Dan Lee Hae-yeol yang tidak menyadari tindakan si Karim sempat tidak memiliki kesempatan untuk menghalau api yang saat ini sedang melesat ke arahnya. Untungnya Xenios dengan cepat menahan api itu dengan elemen esnya, sehingga terjadi sebuah tabrakan kuat antar dua elemen yang saling berlawanan. Melihat hal itu, sontak membuat si Karim tertarik karena Xenios dengan percaya diri ingin menghadapi elemen api miliknya. Padahal, es dan api adalah dua kekuatan yang bertolak belakang, yang bahkan es itu tidak akan bisa berkutik di hadapan api miliknya. Sembari terus meremehkan Xenios, mereka berdua tidak henti saling jual beli serangan, sampai serangan kuat yang mereka gunakan seketika menjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Namun uap dari pertarungan mereka justru malah membuat pandangan Lee Hae-yeol terhalangi. Namun bagi bawahan si Karim, keadaan itu justru menguntungkan baginya. Karena dengan memanfaatkan uapnya, dia bisa menyerang dari titik buta Lee Hae-yeol. Sehingga dia dapat dengan mudah mendaratkan serangan yang langsung mengenai telak sampai membakar seluruh tubuh Lee Hae-yeol. Melihat bagaimana Lee Hae-yeol terbakar hanya dengan sekali serangan, sempat membuatnya kecewa karena tidak ada perlawanan sedikit pun dalam pertarungannya. Mengira bahwa dia telah menghanguskan Lee Hae-yeol, dia pun memutuskan untuk mengerahkan semua pasukan demonnya untuk membantu si Karim. Padahal tanpa dia sadari, Lee Hae-yeol yang terlihat masih utuh, sontak mencengkram kepalanya dengan cukup kuat, sehingga membuat demon itu tidak bisa bergerak. Keringat dingin mendadak bercucuran di mukanya. Di tengah ketakutannya dia sempat bertanya-tanya, mengapa Lee Hae-yeol masih bisa hidup setelah dilahap oleh apinya? Dengan tatapan yang lebih menakutkan, dia mengatakan, demon sepertimu bahkan tidak akan bisa menggelitikku. Dan tanpa basa-basi, dia langsung memberikan pelajaran pada demon itu hingga tewas di tempat. Si Karim yang juga melihat itu sempat tidak menyangka Lee Hae-yeol bisa dengan mudah mengalahkan bawahannya.
Tetapi itu bukanlah sebuah masalah baginya, karena dia juga telah mengalahkan Elder Xenios. Dengan begitu tidak akan ada yang menghalangi kebangkitan sang Great Demon King. Setelah rencananya berhasil, maka dirinya juga akan mendapatkan suatu kebenaran. Kebenaran yang tidak pernah didapat oleh semua orang. Dia juga mengatakan, jika Xenios tidak akan pernah bisa mengalahkan dirinya, bahkan tidak sekarang atau selamanya. Akan tetapi, Xenios mengatakan bahwa sejak awal dirinya tidak berniat untuk mengalahkan si Karim, hingga perkataan Xenios membuatnya bertanya-tanya. Sedangkan di saat yang sama, sesuatu sempat mengejutkan asosiasi cabang Arkana, yang mana mereka menemukan bahwa semua riffnya tiba-tiba menghilang. Beberapa waktu sebelum semua riffnya menghilang, Marcelo rupanya mengerahkan semua magician untuk mengatasi semua rift itu. Sebagaimana perintah dari Lee Heyol, sehingga semua riftnya dapat diatasi, meskipun waktu mereka terbatas. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.